Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Langana Putra, NIM 182011168. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas UAS. Di sini saya mengambil tema aplikasi laundry berbasis web. Di sini saya menjelaskan dari sisi karyawan atau admin. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, yang pertama pastinya jalankan Laragonnya terlebih dahulu. Setelah itu kita menuju ke sini. Untuk tampilan awal itu pastinya ini tampilan login. Loginnya seperti ini. Nah, untuk shortcut codingnya sendiri atau source code-nya itu seperti ini. Nah, di sini ada pastinya ada username, password, kemudian login kayak gitu ya. Oke. Kita login. Oke. Di sini di menu awal ini kita disediakan, bisa dikatakan menampilkan di dashboard itu terdapat 3 card menu. 3 card menu. Di sini untuk card menunya sendiri ini dinamis bisa dikatakan itu kita men-settingnya di sini tanpa harus perlu ke codingannya atau ke source code-nya. Oke, untuk logo-logonya sendiri di sini saya mengambil dari font Awisam. Kayak gitu. Nah, untuk gambarnya sendiri saya mengambil dari Google. Oke, untuk selanjutnya masuk ke menu produk di sini. Di sini, oke. Nah, setelah itu pada menu produk di sini ada beberapa button tentunya. Di sini ada button tambah data. Nah, fungsinya sendiri di sini yaitu pastinya ya menambahkan gitu. Untuk menambahkannya seperti ini. Nah, misalnya ya, di sini kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini ini tipe-tipe jenis dari laundryannya. Kan kalau di laundryan kan ada kiloan, boneka, karpet, setrika gitu. Kemudian ada one day service gitu. One day service itu biasanya cuma 1 hari aja. Nah, di sini oke kita tambahkan. Di sini kita menambahkan selimut. Misalnya per kilonya 10.000. Selimut tebal. Oke, di sini muncul. Nah, terus di sini kita disediakan yaitu seperti button edit, terus button delete. Nah, ketika diklik ini misalnya, diklik button edit, yaitu akan muncul form yang digunakan untuk mengganti nama atau harga dari produk tersebut. Misalnya di sini saya mengganti mengganti dari harganya 9.000. Kan awalnya 10.000 menjadi 9.000, misalnya kayak gini. Nah, kemudian di sini ada button dari delete. Nah, ketika kita klik delete misalnya nih, maka nanti akan muncul alert atau bisa dikatakan peringatan untuk meyakinkan admin untuk menghapus produk ini. Misalnya di sini kan selimut tadi udah saya inputkan tuh. Nah, kita hapus, maka akan muncul seperti ini, alert atau data bisa dikatakan untuk meyakinkan admin apakah produk ini dihapus atau enggak.
kayak gitu. Misalnya nih dihapus. Oke. Seperti ini. Dan juga di sini admin juga bisa juga mencari fitur mencari dengan kata kunci nama produk yang mengandung kata kunci nama produk, baik itu di depan ataupun di belakang. Misalnya nih ada one misalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk source code-nya sendiri itu seperti ini. Ctrl P, kemudian index.blade dashboard. Nah, seperti ini. Ini dashboard. Oke, ini tadi di menu dashboard tadi. Kemudian di sini juga tadi kan di sini kita di menu produk. Oke. Untuk di menu produk sendiri itu di sini ada di sini index.blade.php. Nah, di sini juga sudah tertera juga. Di sini ada nama, harga, dan action. Contohnya itu seperti ini. Customer, sorry, di menu benar ya sih? Iya, di action, benar. Ini di sini juga ada yang namanya index main action.blade.php. Di sini tujuannya ini yaitu untuk mengedit dan juga menghapus, bisa dikatakan merubah dan menghapus. Di sini pada button ini di action. Kemudian setelah itu kita ke menu customer. Oke, menu customer, previews. Oke. Masuk di menu customer, setelah itu akan muncul semua data customer yang tertera di menu dashboard awal sesuai dengan di chart dashboard di sini. Ini ada 20 customer dan juga di customer ini juga ada 20 juga. Nah, pada menu customer ini dibatasi hanya 10 data customer saja, selebihnya menggunakan teknik pagination. Oke, itu. Oke, kita tambahkan di sini. Misalnya nama Rezal, nomor telepon 82. Oke, itu. Kemudian email rezal@google.com. Oke, simpan. Nah, maka akan muncul ini di pagination akan muncul nambah, bisa dikatakan nambah lagi satu, kan tadi awalnya 2 jadi 3. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, tujuannya tambah sendiri yaitu untuk menambahkan data lebih tepatnya. Dan ini nanti akan masuk di database di sini. Bentar. Di sini oke, open. Nah, di sini jadi customer di data. Nah, maka akan muncul data yang kita inputkan tadi akan masuk di database. Nah, sesuai yang ada di database. Oke, gitu. Setelah itu di sini ya juga ada button dari edit dan juga delete. Untuk tujuannya sama seperti sebelumnya, yaitu di sini untuk edit sendiri. Di sini tujuannya nanti untuk merubah lebih tepatnya yang telah diinputkan tadi. Misalnya di sini di menu produk
produk, menu ya. Menu customer. Menu customer. Di sini kan ada tombol edit tuh, kita edit. Nah, maka akan muncul form yang digunakan untuk mengganti nama, kemudian nomor telepon, kemudian email. Misalnya di sini saya pengen mengganti email, misalnya 89 gitu atau 87 aja, Arema soalnya. Oke. Simpan. Oke, kayak gini. Nah, kemudian di sini juga ada tombol button delete. Ya, tujuan tombol button delete sendiri tujuannya sama sebelumnya, yaitu untuk menghapus. Nah, ketika nanti kita klik menghapus, nanti pastinya akan muncul peringatan kayak gini. Apakah hapus data ini atau enggak. Misal nih saya pengen menghapus datanya. Kayak gini. Maka datanya akan hapus. Jika saya pengen menambahkan lagi ya kayak gini lagi, Rizal nomornya 082 bla 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 sekian. Kemudian di sini misal Rizal. Nah, kayak gini. Oke, kita simpan. Nah, di sini nanti akan di dashboard ini akan secara dinamis. Di totalnya dari keseluruhan customer, di data customer ini kan ada 21 tuh. Maka akan muncul di data dashboard juga. Di sini. Maka akan muncul secara dinamis juga. Maka akan muncul 21 juga. Kayak gitu. Oke, misalnya nih saya pengen menambahkan lagi gitu. Putra. Udah nomor teleponnya 087 bla 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 bla. Putra google.com. Oke. Nah, misalnya nih kita pengen merubah data ini, misalnya ada kekeliruan email atau apa, ini bisa kayak gitu. Misalnya Putra 87 kayak gitu. Nah, di sini akan muncul putra87@google.com. Nah, di sini juga ada yang saya sebutkan tadi. Di sini ada tombol button, button edit, kemudian button delete. Nah, untuk button edit sendiri pastinya untuk merubah. Nah, terus di sini ada button delete. Tujuannya sama sih, untuk menghapus. Nah, ketika kita klik dihapus, maka akan muncul modal alert atau peringatan untuk meyakinkan admin untuk menghapus data customer ini. Misalnya kita hapus nih. Oke. Maka akan terhapus. Kemudian di sini sama juga ada fitur mencari juga. Tuh, fitur mencari ini sama seperti yang di menu sebelumnya, di menu produk, yaitu apa itu namanya? Mencari dengan kata kunci. Misalnya mencari nama seseorang. Misalnya di sini di awal-awal tuh ada Rowe. Nah, itu bisa. Sedangkan kita ada di ini. Kita klik aja Rowe gitu. Kalau malas mencari gitu. Nah, maka akan keluar. Nah, untuk source code-nya sendiri itu ada di sini. Ctrl P. Kemudian index blood customer. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, untuk codingannya sendiri kayak gini. Nah, kayak gini. Untuk codingannya seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke menu transaksi. Di menu transaksi ini masih kita menggunakan teknik drop down atau drop down, yang saya tahu drop down. Oke. Di menu transaksi ini ada yang namanya transaksi. Nah,
Menu transaksi ini digunakan untuk membuat satu transaksi baru pengisian nama customer. Bisa menggunakan nama atau memilih customer lama atau baru. Misalnya customer lama bisa dikatakan ketika ada customer pengen melaundrykan, entah itu yang sudah berlangganan atau baru. Semisal kalau lama ya udah kita tinggal inputin aja gitu. Misalnya kita cari siapa gitu ya. Nah, di sini Miss Elia Welch misalnya. Nah, kalau semisal pengen menambahkan yang baru ya udah tinggal tambahkan aja, klik ini. Dropdown baru fungsinya ya untuk menambahkan customer baru, misalnya Rizal, nomor telepon sekian sekian sekian, email rizal@google.com, jenis saya memilihnya ke transaksinya berupa apa, misalnya kiloan kah atau apa. Di sini saya pengen misalnya nih saya pengen melondrikan karpet. Nah, untuk karpet ini jumlah karpetnya berapa gitu. Misalnya saya mempunyai 2 karpet di sini. Oke. Kita simpan. Nah. Oke. Kayak gitu. Nah, di sini kan tadi ada drop-down lama dan juga baru. Nah, untuk drop-down lama sendiri yaitu untuk menginputkan customer yang sudah melakukan laundry sebelumnya. Apabila tidak ditemukan nama customer, kemudian di sini kan ada fungsi pencarian tuh. Nah, fungsi pencarian sendiri di situ nama customernya bisa langsung di. Nah, ini kalau udah yang berlangganan. Nah, kalau semisal nggak ada nama yang bisa ditemukan, misalnya kayak gitu, ya udah kita tambahkan aja tadi yang baru kayak gitu. Nah, saat pengisian transaksi jumlah produk dapat disesuaikan dengan mengeklik button tambah gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau muncul seperti ini, button tambah. Saat disimpan akan muncul PDF invoice yang tadi, misalnya kayak itu kayak gini. Simpan, kosong. Misalnya nama Putra, nomor telepon, email Putra. Kiloan harus angka. Misal nih saya pengen melondrikan nih boneka, jumlahnya udah 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita klik simpan. Angkanya 1. Oke. Dan kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul PDF invoice dari transaksi yang dapat diberikan kepada customer untuk mengetahui jumlah produk yang laundry beserta harga sebagai bukti. Kayak gitu. Oke, kita start aja. Dan kita buka IDM. Nah, di sini pen. Nah, maka akan muncul seperti ini. Boneka dan beserta totalnya. Kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut di list transaksi. Nah, di menu list transaksi menampilkan semua transaksi yang belum diproses atau belum diselesaikan. Nah, di sini. Dan di sini juga sama ada fitur kata kunci, mencari kata kunci, misalnya Putra gitu ataupun nah kayak gitu maka akan muncul.
Kemudian di sini sama sih, fungsi ada button. Nah, ini statusnya itu yaitu statusnya masih diproses kayak gitu. Kemudian di sini ada button selesaikan transaksi dan juga delete. Nah, ini tuh fungsinya sama. Jika apabila proses laundry sudah selesai, maka admin mengganti status transaksi menjadi selesai gitu. Misalnya nih, yang tadi itu ada saya menginputkan Putra ataupun Rezal. Ini, nah itu kita klik transaksi, maka akan muncul alert, modal alert kayak gini atau peringatan gitu. Ya udah kita klik OK. Nanti ini akan masuk di riwayat transaksi kayak gitu. Nah, di list transaksi yang saya sebutkan tadi, di list transaksi ini dapat melakukan pencarian transaksi berdasarkan nama customer. Dan di sini misal Rizal, kayak gitu, maka akan muncul kayak gitu. Nah, untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Atau source code-nya, Ctrl P. Oh, enggak usah. Tadi di sini ada transaksi. Nah, ini. Untuk codingannya seperti ini. Nah, kan tadi di sana kan juga ada yang namanya PDF invoice. Untuk codingannya PDF invoice sendiri itu seperti ini. Nanti setelah kita udah memproses, maka akan muncul di sini. Akan prosesnya ada di sini. Di hasilnya di ekspor. Kemudian di sini ada tabel cetak, kemudian create gitu. Edit ini fungsinya ya mengedit tadi. Kemudian di sini ada juga di sini tombol sebagai tombol gitu. Bisa dikatakan buttonnya. Di sini ada selesai, proses gitu. Dan ini nantinya kalau selesai itu akan muncul di riwayat transaksi. Oke, kembali lagi, mohon maaf, kembali lagi di sini. Di riwayat transaksi. Di menu riwayat transaksi, menampilkan semua proses transaksi yang sudah diproses dari menu list transaksi. Nah, yang disebutkan tadi di sini untuk codingannya itu di sini tadi. Nah, jika menu transaksi sudah selesai, yang setelah diproses, maka admin sudah menyatakan bahwa ini sudah selesai, maka di sini codingannya seperti ini. Nih, ada di menu selesai. Kayak gitu. Maka di sini statusnya, actionnya kan menu selesai. Kemudian di sini misal nih pengen mencetak invoice juga di menu di sini ada menu bisa dengan button cetak. Nah, di sini yaitu dapat mencetak invoice dan juga mengekspor ke PDF tentunya. Nah, kayak gini. Oke. Di sini dan hasilnya tadi M. Nah, ini maka akan muncul seperti ini tadi yang sudah kita down, yang sudah diproses tadi. Oke, lanjut. Nah, iya. Untuk codingan dari list produk sendiri tadi itu dijadikan satu di sini. Nah, kalau sudah selesai di mana itu namanya? Kan ada di riwayat. Itu nanti codingannya akan masuk di history di sini. Kemudian mana lagi? Transaksi. Nah, kalau menu transaksi ini untuk codingannya itu ada di index.blade. Kayak gini. Ini untuk codingannya.
Kemudian lanjut kita ke menu setting. Menu setting ini sendiri digunakan untuk mengedit alamat laundry yang tampil di invoice. Kayak gitu. Di sini misalnya nih, ini kan laundry ganteng, diganti laundry aja tuh. Misalnya. Maka secara dinamis, maka nama di sini maupun di cetakan PDF nanti juga akan berubah kayak gitu. Misalnya di riwayat tadi gitu, kita cetak lagi gitu misalnya. Download, start download, oke. Kan di sini tadi laundry ganteng tuh. Nah, kita open. Maka di sini juga akan berubah. Jadi laundry aja gitu. Dan di sini juga menggunakan teknik pagination juga, semisal banyak banget riwayatnya. Tapi kalau di sini, kenapa di riwayat tidak ada tombol seperti tombol, apa itu namanya, button hapus, kemudian button, mohon maaf, button selesai atau apa? Soalnya di sini sudah di akhir gitu, di pemberhentian terakhir. Soalnya fungsinya ini digunakan untuk di akhir bulanan, seperti kalau bisa dibilang laporan dari si admin tersebut nanti kayak gitu. Nah, ini di tombol admin setting lebih tepatnya. Oke, untuk codingannya sendiri tadi kan ini di sini. Nah, untuk codingannya sendiri itu ada di sini. Di sini ada nama, role, email, dan action. Sama seperti di contohnya tadi. Di sini nama, role, email, dan action. Kayak gitu, semisal pengen merubah, ya udah pengen mengganti nama karyawan ini namanya admin misalnya. Tapi kalau pengen menambah, itu kita tambahkan aja nama, misalnya Rezal, username admin, rahasia, kemudian emailnya sendiri, misalnya Rezal@google, simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk fungsinya button-button ini sama seperti sebelumnya, yaitu ya ini fungsinya untuk mengedit dan juga ini untuk menghapus. Dan di sini juga tersedia juga fitur dari pagination, kemudian di sini ada fitur kata kunci juga gitu. Misalnya pengen menghapus, bisa langsung aja dihapus. Nah, untuk codingannya sendiri ini nanti kalau semisal edit itu di sini. Nah, di sini kan tadi ada password, email, kita diminta memasukkan username, password, email kayak gitu kan. Nah, ada nama juga. Nah, kalau untuk membuat juga di sini juga ada gitu loh, nama, username, password juga diminta kan tadi. Kemudian kita simpan, ada juga di sini ada button juga kan, button simpan dan juga batal gitu. Kemudian di sini ada mengganti gitu. Mengganti password lama, password baru, itu bisa juga. Oke, kemudian di sini ada menu hak akses. Nah, untuk hak akses di sini hanya karyawannya saja. Semisal ketika ditambahkan dari, misalnya si bosnya itu pengen menambahkan juga, bisa dikatakan ini nanti masuk di role-nya mana, maksudnya masuk di role-nya mana di sini. Ini kan tadi ada role-nya karyawan tuh, maka di sini nanti akan muncul juga. Misalnya karyawan, misalnya admin gitu ya, admin aja udah bisa dikatakan admin webnya gitu, kan juga bisa masuk juga tuh. Ya udah, kita kembali lagi ke pengguna gitu. Di sini misalnya kita pengen mengganti gitu Rezal ini menjadi
admin. Nah, kayak gitu. Oke, semisal pengen dihapus ya udah tinggal hapus aja kayak gitu. Oke. Dan juga pada toko ini mengambil nama dari toko. Kenapa tadi di sini bisa berubah-ubah? Misalnya di setting ini bisa berubah-ubah, yang awalnya laundry jadi ganteng misalnya gitu ya. Kayak gitu. Maka akan berubah kayak gini. Nah, di sini akan berubah, kemudian di invoice PDF-nya juga berubah juga. Nah, kenapa demikian? Nah, mengambil di sini yaitu mengambil dari nama toko, variabel nama toko di setting secara dinamis kayak gitu. Nah, untuk coding-codingannya ini tadi yang ceng yaitu tadi ada password lama, ada password baru gitu misalnya. Di sini ingin membuat juga, nanti akan masuk di role. Misalnya role, kita klik role. Nah, di sini kan tadi kan juga muncul diberikan pilihan juga. Dan di sini ada case-nya kayak gitu. Udah kayak gitu aja sih. Udah. Kita kembali lagi dashboard, kemudian kita logout gitu. Nah, di sini juga ada fitur juga ubah password. Nah, untuk passwordnya sendiri, misalnya tadi kan admin gitu ya, admin jadi 12345 misalnya. 12345. Kemudian simpan aja udah. Nah, ketika kita login lagi, misalnya di sini admin gitu ya, admin 12345. Nah, itu. Nah, untuk codingannya sendiri itu di sini. Di Cheng. Di sini kan juga tadi kan diminta password lama, password baru, konfirmasi password juga kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas ataupun apapun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.